Hai guys, kembali lagi bersama saya Indra. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat? Saya doakan selalu sehat ya, serta diberi kemudahan dan diberi rezeki yang melimpah, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas salah satu film yang diangkat dari sebuah kisah nyata yang berjudul Bronson. Dan seperti biasa, saya tak akan berspoiler di awal. Jadi mari langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya, dan saya ucapkan selamat menonton. Film dibuka berlatar belakang pada tahun 1952, tepatnya di kota Luton, Inggris Raya. Lahirlah seorang bayi laki-laki bernama Michael Peterson yang nantinya ketika ia dewasa akan mengubah namanya menjadi Charles Bronson dan dikenal dengan nama panggilan Charlie Bronson. Beberapa tahun berlalu, Charlie pun tumbuh menjadi anak yang sopan, baik, dan pendiam. Charlie kecil bercita-cita untuk menjadi seorang yang terkenal dan dikenal banyak orang. Untuk meraih cita-citanya itu, Charlie kerap kali berkelahi dengan teman-temannya. Bahkan ia juga sempat menyerang gurunya sendiri hanya untuk mendapatkan perhatian dan menjadi anak yang terkenal di sekolahnya. Atas hal itu, guru Charlie seringkali datang ke rumahnya untuk membicarakan masalah itu dengan sang ibu. Akan tetapi, ibu Charlie selalu membela anaknya dan menolak berbicara dengan para guru yang datang ke rumahnya. Setelah lulus SMA, Charlie bekerja di sebuah restoran. Akan tetapi selama 2 minggu ia bekerja di sana, ia merasa bahwa gaji yang ia dapatkan tak sebanding dengan pekerjaan yang ia lakukan. Atas hal itu, Charlie pun memutuskan untuk mencuri uang yang ada di sana. Perilaku Charlie membuat rumahnya didatangi oleh 2 orang polisi. Melihat hal itu, ibu Charlie pun mempersilahkan polisi itu untuk menemui anak kesayangannya. Di sana, polisi itu bertanya-tanya kepada Charlie mengenai uang yang hilang di tempatnya bekerja. Akan tetapi, bukannya menjawab, Charlie malah tiba-tiba menyerang polisi itu dengan membabi buta. Bahkan, Charlie juga sempat menggigit telinga dari salah satu polisi itu sampai putus. Setelah kejadian kelam itu, tepatnya pada tahun 1974, Charlie terlihat telah menikah dan mempunyai 1 orang anak. Akan tetapi karena keluarga kecilnya mengalami krisis ekonomi, ia memutuskan untuk merampok sebuah kantor pos dan meraup uang sebesar 52 pound sterling. Atas hal itu, Charlie pun ditangkap serta divonis 7 tahun penjara oleh sang hakim. Awalnya Charlie sangat menikmati kehidupan barunya di penjara. Bahkan, ia sampai menganggap bahwa penjara adalah hotel yang sangat nyaman baginya. Akan tetapi lambat laun, Charlie mulai mengalami rasa bosan yang membuatnya mulai muak untuk hidup di dalam penjara. Dan pada puncaknya, untuk menghilangkan rasa bosan itu, Charlie nekat menyerang dan berkelahi dengan para petugas penjara. Atas tindakan gilanya itu, Charlie akhirnya dipindahkan ke ruang isolasi. Akan tetapi anehnya ketika Charlie dalam perjalanan menuju ruang isolasi, semua napi menjambut dan mendukungnya atas aksi beraninya dalam melakukan penyerangan terhadap petugas penjara. Hal itu membuat Charlie merasa terkenal dan akan terus melakukan aksi gilanya itu karena memang dari kecil ia bercita-cita untuk menjadi seorang bintang yang terkenal. Setelah dibebaskan dari ruang isolasi, kini Charlie diberi tugas baru, yaitu menjadi seorang yang membuatkan minuman untuk para petugas penjara. Disinilah awal mula Charlie bertemu dengan seorang ketua gangster yang paling ditakuti di Inggris Raya pada kala itu yang bernama Reggie. Ketika Charlie membuatkan minuman untuk Reggie berkata kepada Charlie bahwa ia memiliki sepasang tangan yang sangat bagus untuk bertarung. Mendengar hal itu, Charlie pun seakan-akan mendapatkan sebuah inspirasi yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Dan semenjak pujian Reggie terhadap Charlie itu, hari-hari berikutnya Charlie terus melakukan penyerangan ke setiap orang yang ia temui. Tak hanya teman satu selnya, ia juga menyerang para petugas penjara.
Aksi gila dan barbarnya itu membuat ia dipindahkan dari penjara satu ke penjara yang lainnya. Bahkan, aksi nekat Charlie itu menjadi trending topik di setiap koran yang beredar di Inggris Raya pada kala itu. Alhasil, semua penjara yang ada di Inggris Raya pada kala itu mengaku sudah tak mau menerima serta menangani aksi gila Charlie. Dan pada akhirnya, pihak penjara memutuskan untuk memindahkan Charlie ke rumah sakit jiwa. Akan tetapi bukannya berubah, Charlie masih saja melakukan penyerangan ke setiap orang yang ada di dekatnya. Atas hal itu, para perawat pun memutuskan untuk menangkap Charlie dan membiusnya secara paksa. Bertahun-tahun Charlie lalui di rumah sakit jiwa itu dengan pengaruh obat bius yang selalu diberikan oleh perawat di setiap harinya selama 24 jam. Hal itu membuat Charlie tak berdaya dan ia hanya bisa terduduk lemas di sebuah kursi. Hingga pada akhirnya Charlie dibebaskan pada tahun 1987. Di sana Charlie dijemput oleh kedua orang tuanya yang kini telah menjadi seorang kakek dan nenek. Charlie sempat singgah sejenak di rumah kedua orang tuanya sebelum ia memutuskan pergi ke kota kelahirannya yaitu Luton untuk tinggal bersama pamannya yang merupakan mantan wali kota di kota itu. Di sana Charlie pun disambut dengan baik oleh paman dan bibinya yang mengadakan sebuah pesta kecil-kecilan untuk merayakan kebebasan Charlie dari penjara. Charlie yang tak mempunyai pekerjaan, ia pergi ke sebuah klub malam untuk menemui temannya yang ia kenal ketika ia masih dalam masa tahanan, yaitu Reggie. Di sana Reggie menawarkan kepada Charlie untuk menjadi petarung ilegalnya di arena pertarungan ilegal yang ia kelola. Tanpa banyak berpikir, Charlie pun mengiyakan hal itu. Di pertarungan itu, Charlie dapat memenangkan semua pertandingan dengan mudah, baik itu 1 lawan 1 maupun 1 lawan 2. Charlie dapat melibas musuhnya dengan sangat mudah. Bahkan, ketika sudah tak ada lagi yang mampu untuk melawan Charlie, Charlie pun rela bertarung dengan seekor anjing Rottweiler yang terkenal ganas dan beringas hanya untuk mendapatkan sebuah uang dari pekerjaan barunya. Akan tetapi karir Charlie tak berlangsung lama ketika Charlie memutuskan untuk mencuri sebuah cincin di toko emas dan memberikannya kepada wanita yang ia cintai. Dan apesnya, ketika cincin itu telah diterima oleh wanita yang Charlie cintai, wanita itu berkata ia akan segera menikah dengan pacarnya. Charlie pun hanya bisa tersenyum serta memendam rasa kecewa yang ia rasakan. Dan dengan berat hati, Charlie mengucapkan selamat kepada wanita yang ia cintai. Kemudian Charlie ditangkap oleh pihak polisi karena tindak pencuriannya di toko emas, dan ia akhirnya kembali lagi dijebloskan ke penjara. Hari-hari pertama Charlie di penjara, ia nampak tenang dan damai. Sampai kebosanan yang menjadi momoknya selama ini kembali menyelimuti dirinya. Atas hal itu, di suatu hari Charlie memutuskan untuk menyandra salah seorang petugas penjara yang sedang mengantarkan buku bacaan ke kamar selnya. Charlie mengunci kamar selnya dari dalam dan mengurung petugas penjara itu di dalam selnya bersama dirinya. Tak selang berapa lama, kepala penjara menelpon ke kamar sel Charlie dan melakukan negosiasi terhadapnya. Akan tetapi Charlie nampak tak bisa diajak diskusi dan menyepelekan sang kepala penjara dan menutup telepon itu. Setelah itu Charlie terlihat telanjang bulat dan mengambil sebuah mentega dan menyuruh petugas penjara itu untuk membantunya mengoleskan mentega itu ke seluruh bagian tubuhnya. Tak lama setelah itu, para petugas penjara pun menyerbu kamar sel Charlie dan menghajarnya sampai babak belur. Hal itu membuat Charlie kembali lagi dimasukkan ke ruang isolasi dengan badan yang diikat dan mulut yang disumpal. Kemudian kepala penjara menemui Charlie dan meminta Charlie untuk menghentikan semua aksi gilanya karena ia khawatir dengan keselamatan dirinya serta semua anak buahnya. Akan tetapi Charlie nampak tak mengucap sepatah kata pun. Ia hanya diam dengan tatapan yang begitu tajam ke semua petugas penjara termasuk kepala penjara. Melihat tatapan tajam Charlie, kepala penjara yang takut akan keselamatan dirinya serta anak buahnya, ia memutuskan untuk memasukkan Charlie ke dalam sebuah kelas seni. Hari pertama Charlie menggambar di kelas seni, sang guru seni itu nampak memuji gambar yang dilukis oleh Charlie.
Disinilah Charlie mulai menemukan hobi baru di dalam hidupnya. Sejak saat itu, Charlie mulai menjadi lebih tenang dan lebih menghabiskan banyak waktu di penjara untuk mengekspresikan rasa emosi dan rasa kecewanya dengan sebuah lukisan yang ia gambar. Walaupun karya seni Charlie menunjukkan gambar yang agak aneh dan tak masuk akal, namun ternyata lukisan Charlie mendapat banyak sekali tanggapan yang sangat positif serta apresiasi dari para kritikus seni yang ada di Inggris Raya pada kala itu. Mengetahui hal itu, sang kepala penjara pun memanggil Charlie dan menyuruhnya untuk meneruskan karya seninya. Bersama dengan itu, Charlie ternyata telah mempersiapkan sebuah gambar untuk sang kepala penjara. Akan tetapi, ketika Charlie hendak memberikan hasil karya seninya, sang kepala penjara nampak tak sama sekali mau melihat ataupun menerima pemberian karya seni itu. Merasa niat baiknya sama sekali tak dihargai oleh sang kepala penjara, di hari itu Charlie kembali lagi melakukan aksi gilanya. Ia menyekap dan mengikat guru seninya di sebuah tiang. Kemudian Charlie melumuri semua bagian tubuhnya menggunakan sebuah cat berwarna hitam dan mulai menunjukkan bakat seninya dengan melukis wajah gurunya yang dijadikan bahan untuk karya seninya. Mengetahui hal itu, kepala penjara pun berusaha bernegosiasi dengan Charlie. Dan kali ini, Charlie meminta kepala penjara untuk membunyikan sebuah musik klasik menggunakan sebuah pengeras suara. Tak hanya itu, Charlie juga bersumpah akan membunuh gurunya jika permintaannya tak dituruti. Takut atas ancaman Charlie, kepala penjara pun langsung menyuruh anak buahnya untuk memenuhi permintaan Charlie. Perlahan pun mulai terdengar musik klasik yang mengiringi Charlie menyelesaikan karya seninya, yang ia tunjukkan agar kepala penjara bisa dan mau melihat hasil karya seninya. Setelah berhasil menyelesaikan hasil karya seninya, Charlie menyuruh petugas penjara untuk masuk ke ruangan itu. Tanpa mengucap sepatah kata pun, para petugas penjara langsung masuk dan meroyok Charlie. Terlepas dari Charlie yang babak belur karena dihajar oleh petugas penjara, di sini Charlie merasa sangat puas karena dapat dipastikan ia telah berhasil membuat kepala penjara melihat sebuah mahakarya yang dibuat olehnya. Kemudian Charlie pun dimasukkan ke sebuah sel khusus berukuran tak lebih dari 10 cm yang merupakan hukuman terberat selain hukuman mati bagi seorang narapidana. Dan film pun selesai. Oke, itulah seluruh alur cerita dari film Bronson. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Like jika kalian suka dengan video ini, silahkan dislike jika kalian tak suka, dan subscribe jika belum. Oke, saya Indra undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.